Momok Timnas Indonesia resmi direkrut Ipswich Town, jadi rekan setim Elkan Bagot. Pilih penuhi janji, Shin Tae-yong bisa andalkan 11 pemain Timnas Indonesia ini untuk penuhi target PSSI di Piala Asia U23 2024. Pasang badan untuk keputusan Shin Tae-yong, Saina Patinama yakin Timnas Indonesia punya masa depan cerah. Rafael Struijk puji keberanian Shin Tae-yong, siap tugas jadi striker Timnas Indonesia. Mark Klok angkat bicara usai Timnas Indonesia sukses menembus babak gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Momok Timnas Indonesia resmi direkrut Ipswich Town, jadi rekan setim Elkan Bagot. Pemain itu ialah Ali Al-Hamadi yang merupakan penyerang Timnas Irak. Ali Al-Hamadi menjadi momok Timnas Indonesia, lantaran melesatkan 1 gol ke gawang Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023. Ia juga tergabung dalam skuad Irak di Piala Asia 2023, di mana pemain 21 tahun itu kembali berhadapan dengan Timnas Indonesia. Ali Al-Hamadi hijrah ke Ipswich Town dari AFC Wimbledon dengan biaya yang dirahasiakan. Ia dikontrak tim yang bermarkas di Portman Road itu hingga musim panas 2028. Di AFC Wimbledon, Ali Al-Hamadi cukup produktif dalam urusan mencetak gol. Ia sudah mencetak 27 gol dalam 48 laga sejak bergabung dengan Wimbledon pada Januari 2023. Dengan begitu, Ali Al-Hamadi bakal setim dengan bek Timnas Indonesia Elkan Bagot. Pada musim ini, Elkan Bagot masuk tim senior namun belum mendapatkan kesempatan bermain di Championship. Pilih penuhi janji, Shin Tae-yong bisa andalkan 11 pemain Timnas Indonesia ini untuk penuhi target PSSI di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bakal langsung mempersiapkan diri untuk membawa Timnas Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 nanti. Ini tak akan menjadi perjalanan mudah buat Timnas U23 Indonesia. Namun, Shin Tae-yong seharusnya tak terlalu pusing karena banyak pemain yang bermain di Timnas Senior Indonesia bakal bisa tampil membela Timnas U23 Indonesia. Terdapat pemain-pemain yang menjadi andalan Shin di skuad Garuda masih bisa bermain di Timnas U23 Indonesia. Dipastikan masih ada 11 pemain yang bisa memperkuat dan menjadi andalan Timnas U23 Indonesia nantinya. Pemain-pemain itu tentunya seperti Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, hingga Justin Hubner. Mereka memang masih bisa memperkuat skuad Garuda Muda. Walaupun hal ini tak akan mudah buat PSSI maupun Shin Tae-yong. Pasalnya, saat Piala Asia U23 2024 ini bergulir tidak bertepatan dengan agenda FIFA. Untuk itu, PSSI harus berusaha agar klub-klub pemain yang berkarier di luar negeri mau melepas mereka. Dengan begitu, mereka bakal menjadi andalan Timnas U23 Indonesia nantinya. Pasang badan untuk keputusan Shin Tae-yong, Saina Patinama yakin Timnas Indonesia punya masa depan cerah. Keputusan Shin Tae-yong cukup mendapatkan sorotan pada Piala Asia 2023. Dari pemilihan pemain hingga dengan percaya diri membawa pemain muda ke ajang ini jadi sinyal bahwa dia yakin dengan proses regenerasi dalam tim. Mantan pemain Viking FK ini juga memuji keputusan Shin Tae-yong yang berani membawa banyak pemain muda di ajang ini. Tentu hal tersebut membuat mereka mendapatkan banyak pengalaman menghadapi tim kuat di kawasan Asia. Tujuannya agar mereka bisa berkembang jadi lebih baik di masa depan. Saina menilai kekalahan dari Australia membawa banyak pelajaran. Meski tumbang, semua pemain memberikan perlawanan yang sengit dan sempat menguasai permainan di babak pertama. Memang jam terbang pemain muda perlu ditingkatkan agar Indonesia bisa lebih bersaing saat menghadapi tim-tim kuat lain. Jadi, saya menatap masa depan. Karena kami bisa lebih baik dan hanya bisa positif tentang pencapaian ini. Kami bersaing dengan tim-tim terbaik sekarang. Kami menunjukkan bahwa tim kami bisa bersaing. Sekarang kami kalah 0-4 tetapi rasanya tidak seperti kalah 0-4. Jadi, kami dalam hal yang positif sekarang dan kita sangat senang dengan pencapaian itu. Kami bakal mencapai potensi yang bagus di masa mendatang, ujarnya.
Rafael Struijk puji keberanian Shin Tae-yong siap tugas jadi striker timnas Indonesia. Rafael Struijk menjadi andalan di lini depan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Dalam 3 pertandingan sejak fase grup, dia bertugas jadi penyerang tunggal dan melepaskan posisi aslinya sebagai winger. Memang dia gagal mencetak gol, tetapi di posisi barunya ini Rafael cukup aktif memberikan pressing pada lini pertahanan lawan. Dengan fisik dan motivasi tinggi, beberapa kali aksinya sukses memberikan hasil positif. Rafael Struijk menjelaskan sebenarnya butuh waktu untuk beradaptasi di posisi barunya tersebut. Namun, saat ini dia sudah mulai terbiasa di posisi tersebut. Eksperimen yang dilakukan Shin Tae-yong untuk pemain muda Ado Den Haag tersebut sebenarnya tidak singkat. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung lama karena Indonesia memang sedang mengalami krisis striker tajam sejak lama. Mark Klok angkat bicara usai timnas Indonesia sukses menembus babak gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Pemain tengah Persib Bandung tersebut merasa senang bisa menempatkan Indonesia di peta sepak bola Asia. Pemain 30 tahun tersebut berterima kasih atas dukungan luar biasa publik kepada timnas Indonesia. Pemain andalan Persib itu menambahkan bahwa dirinya merasa terhormat menjadi bagian dari sejarah baru timnas Indonesia. Dirinya terkesan dengan timnas Indonesia yang diisi banyak talenta luar biasa dan staf yang berbakat. Selain itu, dirinya mengapresiasi semangat juang tim yang luar biasa selama turnamen. Suatu kehormatan bisa mewakili Indonesia di panggung Piala Asia dan menjadi bagian dari sejarah ini, ujar Mark Klok. Kami memiliki semangat tim yang luar biasa dan sekelompok pemain serta staf yang berbakat, lanjutnya. Sandy Walsh sebut Shin Tae-yong sebagai pelatih yang punya jasa. Sandy Walsh mengatakan bahwa perjuangan timnas Indonesia memang terhenti di Piala Asia 2023. Menurutnya, pelatih asal negeri ginseng ini terus berusaha membuat para pemain bekerja keras agar bisa lebih baik lagi dan meningkatkan kualitasnya. Selain itu, ia juga mengaku bahwa mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut selama ini memang melakukan pekerjaannya dengan bagus. Sandy mengatakan bahwa Shin memang punya jasa besar buat timnas Indonesia karena ia telah memberikan catatan terbaik buat tim merah putih. Ia berpercaya di bahwa pimpinan Shin ini, skuad Garuda bakal bisa menciptakan banyak sejarah baru. Untuk itu, para pemain pun terus memberikan yang terbaik di semua turnamen, tak hanya di Piala Asia 2023 ini. Tetapi, timnas Indonesia juga bakal menunjukkan penampilan terbaiknya saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada Maret 2024. Sandy Walsh bahkan mengaku siap meraih kemenangan kembali saat menghadapi Vietnam nantinya. Erick Thohir tidak bisa menolak jika Shin Tae-yong mundur dari timnas Indonesia, sentil profesionalisme. Kabar Shin Tae-yong akan meninggalkan timnas Indonesia datang setelah wawancaranya dengan salah satu media Korea Selatan. Dalam wawancaranya itu, Shin Tae-yong menyebutkan bahwa ia didekati oleh salah satu negara untuk menjadi pelatih kepala. Kata Erick Thohir, masih ada satu tugas lagi yang harus didapatkan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diminta untuk membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan bertanding di Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Lanjut Erick Thohir, antara dia dan Shin Tae-yong sudah ada kesepakatan untuk membahas perpanjangan kontrak setelah Juni 2024. Bahkan, PSSI bisa memberikan kontrak jangka panjang sampai 2027 kepada Shin Tae-yong apabila sukses membawa timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar. Shin Tae-yong kini tinggal fokus untuk mencapai target itu.